Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi proses berbahasa dalam kajian psikolinguistik. Sebelum saya menjelaskan pada inti materinya, perkenalkan saya Virial Kanita, mahasiswa semester 5 Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Langsung ke inti materinya. Bahasa merupakan salah satu perilaku dari kemampuan manusia, sama dengan kemampuan dan perilaku untuk berpikir, bercakap-cakap, bersiul, atau bersuara. Berbahasa merupakan kegiatan dan proses untuk memahami isyarat yang disebut bahasa. Berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses, yaitu yang pertama produktif, yang kedua reseptif. Yang pertama, produktif. Proses produktif berlangsung kepada diri pembicara yang menghasilkan kode bahasa yang bermakna dan berguna. Yang kedua, reseptif. Proses ini berlangsung kepada diri pendengar yang menerima kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat-alat artikulasi dan diterima melalui alat pendengaran. Yang pertama, proses produktif atau produksi, biasa juga disebut dengan enkode. Proses berbahasa produktif dimulai dengan enkode semantik, yaitu proses penyusunan konsep, ide, atau pengertian, dan dilanjutkan dengan enkode gramatikal, yaitu penyusunan konsep atau ide dalam bentuk satuan gramatikal. Selanjutnya diteruskan dengan enkode fonologi, yaitu penyusunan unsur bunyi dari kode itu. Proses ini terjadi di dalam mulut, dilakukan oleh alat berbicara. Yang kedua, proses reseptif atau penerimaan, perekam, dan pemahaman, juga disebut dengan dekode. Proses ini mulai dari dekode fonologi, yaitu penerimaan unsur bunyi itu melalui telinga pendengar, dan dilanjutkan dengan dekode gramatikal, yaitu pemahaman bunyi itu sebagai satuan gramatikal, dan diakhiri dengan dekode semantik, yaitu pemahaman mengenai ide atau konsep yang disampaikan melalui kode tersebut. Proses ini terjadi pada otak pendengar. Proses dekode dan proses enkode dari pesan, amanat, dan perasaan terangkum dalam satu proses yang disebut sebagai proses komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa yaitu pembelajaran komunikasi yang di dalamnya menekankan pemahaman serta kemampuan berbahasa produktif dan berbahasa reseptif yang harus dikuasai dengan baik. Proses produksi dan reseptif merupakan proses yang berkesinambungan, mulai dari proses perancangan pesan sampai proses penerimaan dan pemahaman pesan itu. Proses produktif dimulai dengan tahap idealisme, yaitu pemunculan ide, gagasan, perasaan yang ada di dalam pikiran pembicara. Yang kedua, proses reseptif dimulai dengan tahap rekognisi atau pengenalan, yaitu menimbulkan kembali kesan yang pernah ada. Ya, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.